Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Tova Korea ID. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang alasan-alasan kenapa teman-teman CPMI ataupun teman-teman yang ex-Korea mau re-entry belum dibuka kembali untuk program G2G dengan visa I9 manufaktur. Nah, video kali ini berdasarkan riset saya, acuan dari KBRI Seoul dengan beberapa faktor kenapa teman-teman belum berangkat ke sini. Nah, alasan yang paling pertama adalah COVID-19. Nah, COVID-19 ini dibagi beberapa, jadi teman-teman harus menyadari itu bahwasanya Korea Selatan juga di sini sedang meningkat untuk penyebaran COVID-19. Jadi, misalnya ini program G2G antara kedua negara, Indonesia dan negara Korea Selatan. Jadi, untuk kedua negara ini harus benar-benar COVID-19-nya itu turun untuk kasus aktifnya. Nah, alasan yang pertama adalah misal nih di Korea Selatan itu sedang meningkat seperti sekarang. Di Korea Selatan ini untuk kasus Wikukini atau orang asing itu meningkat untuk COVID-19-nya. Jadi semua orang asing terkhususnya di Gyeonggi-do, wilayah Gyeonggi-do itu melakukan tes swab di berbagai tempat. Di Korea Selatan sendiri ini sedang menutup untuk negara Indonesia. Dikarenakan yaitu antara kedua negara ini sedang mengurusi COVID-19 di Indonesia maupun di Korea. Misalkan nih di Indonesia kasusnya melandai, tetapi kalau di Korea Selatannya masih banyak, itu masih belum bisa dibuka. Itu berdasarkan riset saya ya teman-teman, berdasarkan opini saya, berdasarkan pendapat pribadi saya. Yang kedua adalah misal di Korea Selatan sudah melandai kasusnya, terus di Indonesia masih meningkat, itu pun masih tetap ditutup. Jadi kedua negara ini harus benar-benar turun untuk COVID-19-nya. Itu alasan yang fundamentalnya. Terus yang kedua ini adalah di Korea Selatan sedang karantina ketat COVID-19. Nah, di Korea Selatan sendiri ini berkumpul 5 orang itu dilarang ya, akan mendapatkan sanksi jika melanggar hal tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah Satgas dari Korea Selatan melihat tuh data-data dari negara lain dan menyampaikan ke pemerintah tentang program G2G bekerjasama dengan Indonesia, bahwasanya di Indonesia itu masih COVID-19-nya itu masih cukup tinggi untuk di negara Indonesia. Jadi maka dari itu kemungkinan besar hal tersebutlah yang menjadi acuan kenapa belum dibuka visa I9 di bidang manufaktur. Terus jika ada negara lain yang sudah menerima atau membuka, pemerintah Korea Selatan sudah membuka untuk visa I9 manufaktur atau sudah menerima gitu ya pekerja asing untuk masuk ke Indonesia, itu dikarenakan ya itu tadi, misalnya nih sudah dibuka tuh Korea Selatan ini sudah turun kasusnya, terus yang negara tersebut berdasarkan research dari pemerintah atau satgas pemerintah tersebut bahwasanya negara ini cukup turun gitu atau sedikit COVID-19-nya. Nah, maka dari itu bisa gitu untuk masuk. Nah, itu kan prosesnya cukup lama ya. Misal ini pengambilannya bulan 11. Nah, datangnya itu bulan 1 atau bulan 2 itu baru nyampe di Korea Selatan. Jadi bukan teman-teman misal nih pengambilannya bulan 11 nih. Nah, bulan 11 ini di Korea Selatan itu sedang turun, tapi terus di negara tersebut juga sedikit. Nah, tetapi kalau bulan 2 misalnya di pekerja ini sudah datang gitu, terus ditutup lagi gitu, biasanya seperti itu. Kalau misalnya udah rame COVID-19-nya, terus di Korea Selatan rame, itu ditutup kembali gitu. Jadi teman-teman harus mengetahui hal itu, bahwasannya ya emang alasan fundamental dari hal ini adalah tentang COVID-19 baik di Korea maupun di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang sedang menunggu tentang pembukaan visa I9 manufaktur, jadi terus pantau aja platform-platform KBRI, PS, BP2MI, dan sebagainya untuk mengetahui update terbaru, info terbaru dari tentang informasi pembukaan visa I9 manufaktur. Gitu sih. Dari saya gitu aja, dan jangan kalau misalnya ada nih oknum-oknum yang menjanjikan teman-teman pemberangkatan
ke Korea dengan hal apapun atau mengatasnamakan dengan program G2G itu masih belum dibuka sampai sekarang. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu informasi yang detail atau informasi yang lengkap atau lebih akuratnya lagi, teman-teman tanya ke platform pemerintah seperti KBU Seoul atau IPS ataupun PP2MI. Di situ biasanya mungkin slow respon tapi akan dijawab sesuai pertanyaan teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman lebih hati-hati lagi dengan hal-hal seperti ini, karena ya di Korea Selatan sendiri juga masih karantina ketat. Itu aja yang saya mau sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.